Nah, hari ini Bawi mau tunjukin nih caranya live streaming dengan menggunakan aplikasi OBS kayak gitu. Jadi biar tampilan di layarnya agak berbeda gitu ya. Jadi kalau yang sekarang ini yang pure di layar ini adalah hanya satu file Babe sendiri. Jadi bagaimana sih cara mulainya gitu? Nah, yang pertama tentu saja harus mengunduh aplikasi OBS. OBS, jadi bisa dicari di Google kayak gitu, diunduh, terus diinstal di komputer kita. Kalau sudah, kalau sudah, nah itu bisa langsung em, buka tuh, diklik gitu buka, nanti akan terbuka seperti ini layarnya, ya. Seperti tampil di layar ini kayak begini. Ini Babe sudah pasang satu file nih. Jadi namanya hostcam. Jadi cara mengisi layar ini, jadi ada dua layar nih ya. Ini layarnya pertama ini layar preview. Jadi kalau layar preview itu adalah layar yang dibuka tuh untuk melakukan preview atas gambar atau video yang akan ditampilkan di program. Jadi yang kedua ini namanya program nih yang kedua ya. Yang ini program, ini preview. Jadi kalau yang on air tuh yang program. Kalau yang off air adalah yang preview kayak gitu. Jadi sebelum gambar tuh dipindahkan ke program ada di preview dulu. Ini tampilan ini bisa diubah jadi satu nih. Ada namanya studio mode di sini ya. Jadi kalau diklik maka dia akan jadi satu layar tuh. Jadi cuma gambar master. Nah kalau kayak begini kan kita nggak bisa preview gambar yang aslinya tuh gambar yang previewnya gitu yang akan ditampilkan. Makanya selalu ditampilkan dua layar, satu preview, satu program. Nah, di sini ada yang namanya transition nih. Transition ada cut, ada fade, dan ada fade to black. Nah, gunanya apa? Nah, transition ini adalah untuk memindahkan gambar secara transisi. Secara kalau bahasa editing itu ada dissolve. Di sini kita akan pindahnya akan halus tuh, pindahan gambarnya tuh. Jadi di sini ada kecepatannya bisa diatur nih, di sini ditulis 300 per second nih ya kayak gitu. Ini bisa diubah nih. Semakin banyak dia akan semakin lambat perpindahannya kayak gitu. Misalnya jadi 500 kayak gitu. Tapi ini gambarnya masih satu belum bisa kita gunakan ya. Tapi paling nggak gambarannya adalah perpindahan gambar tuh ada yang secara cut to cut, ada yang menggunakan transisi. Transisinya adalah dissolve. Nah kalau misalnya mau pindahkannya nggak pakai efek, pakai cut yang ini, yang cut akan pindah sendiri kayak gitu. Dia nggak banyak itu lagi, nggak apa namanya, nggak ada efek apa-apa gitu. Jadi pindahnya langsung, plok, seperti kita mata berkedip kayak gitu. Lalu ada yang fade to black ini adalah perpindahan dari ada gambar ke hitam, fade to black. Jadi dia akan pelan-pelan menyurut menjadi hitam. Dan kecepatannya itu bisa jadi 500 atau bisa 300, boleh di setel di sini kayak gitu. Ini contohnya kayak begini kan ya. Nah, kayak gitu tuh. Itu fade. Nah, itu fade to black. Ini ini ke gambar tuh kayak gitu. Nah, ini biasanya kalau Babe tuh suka di setel ke 500 biasanya. Jadi akan lebih smooth kelihatannya. Nah, jadi ini adalah untuk penggunaan secara transisi gambar atau perpindahan gambar. Nah, ini cara menggunakannya tentu saja hanya memanfaatkan mouse ya. Jadi mouse ini yang akan digunakan. Oke. Nah, ini ada satu layar kayak begini. Ini yang pertama, bagaimana sih caranya menampilkan sesuatu gambar di preview hingga sampai ke program? Nah, di sini ada dua kolom nih, ada scene, ada source. Nah, kalau scene berarti ini bagian dari salah satu data yang akan ditampilkan. Katakanlah di sini adalah hostcam nih ya. Hostcam ini cara memunculkannya gampang, tinggal klik tanda plus di sini. Tanda plus misalnya di sini gambar Babe, katakanlah tadi kan sudah bikin hostcam tuh ya. Kedua misalnya Babe bikin grafis misalnya. Misalnya GPX gambar apa poster misalnya. Kayak gitu ya. Ketik aja di sini, maka akan muncul di bagian kedua. Ya. Tapi ini belum ada gambarnya nih. GPX ini belum ada gambarnya, masih gelap kan? Maka ditambahkannya cari ke source-nya nih. Nah, di source ini tinggal klik aja yang tanda plusnya. Tinggal pilih tuh. Ada kita mau masukin apa? Mau masukin gambar, masukin video dan sebagainya. Kalau katakanlah sekarang mau masukin gambar, maka kita klik yang image nih ya. Image muncul di sini. Namanya boleh bebas apa aja. Katakanlah kita mau bikin nama
Sudahlah, ya bikin katakanlah poster, misalnya. Poster, ketik, maka akan muncul di sini. Nah, dia minta tuh di image file, filenya gambar apa kayak gitu. Maka kita harus browse lagi, di browse, cari dari sumbernya di mana. Katakanlah di Babe punya gambar ini, gambar Iwan Fals misalnya nih. Ini ada sudah dibikin dia, kebetulan thumbnailnya sudah dibikin ini di Canva. Itu muncul, nah itu sudah muncul tuh ya. Sudah muncul di source-nya, tinggal klik, oke, sudah muncul tuh. Ini ada garis merah nih. Ini artinya belum dikunci nih. Jadi kalau misalnya belum dikunci, nanti gambar tuh bisa ini kebetulan pas nih ya, sesuai ukuran. Tapi bisa juga nanti gambarnya bisa jadi lebih kecil atau lebih lebar kayak gini nih. Nah, potong nih kan ya. Maka caranya ketika tandanya masih belum dikunci, kita masih mengubah sesuai ukuran kemauan kita nih. Masih bisa digeser-geser. Nah, kalau sudah pas, baru dikata kunci di sini. Nah, di situ. Kalau sudah dikunci, misalnya kita mau pindah gambar nih, ini dari sini gambarnya live streaming, pindah. Nah, itu pindah tadi secara di solve tuh. Pindah lagi, kan ya. Nah, ini efek berpindah secara di solve kayak gitu. Atau transisinya adalah di solve. Kalau cut ya gimana? Ya kayak gitu. Nah, kan? Beda kan ya? Nah, kayak gitu. Iya kan? Nah, oke. Paham ya sampai sini ya? Ini cara menampilkan sebuah, katakanlah ini gambar-gambar image still foto kayak gitu. Lalu bagaimana dengan yang ada videonya nih? Katakanlah Babe sudah bikin nih nama filenya adalah hostcam yang pertama tadi ya. Lalu ini kan cuma hostcam kan cuma gambar gini aja kan? Cuma gambar Babe aja nggak ada apa-apanya nih. Ini kelihatannya belakangnya biru sih. Belakangnya tuh adalah apa namanya? Blue screen kebetulan. Jadi kalau blue screen ini bisa kita tambahkan gambar apa aja gitu. Nah, biar nggak kosong kayak begitu, maka di gambarnya ini katakanlah klik di sini lagi ya. Ini dijadi preview. Tambah lagi gambarnya nih. Video tadi gambar videonya, katakanlah kita tulis kamera 1 misalnya ya. Biar nggak tertukar kayak gitu. Ini filenya ini berarti gambarnya ini kalau kita klik ini sumbernya adalah dari video nih. Ini diambilnya katakan saya tutup dulu deh ya, biar nggak kagok nih. Biar nggak kagok ini saya matikan. Cara membuangnya adalah ada tanda minus nih ya. Maka begini diklik akan hilang dia tuh. Tapi ini nggak ada gambar. Maka bagaimana cara menampilkan videonya? Nah ini kita di sini ada namanya video capture device ya. Video capture device. Kita klik. Katakanlah di sini kamera 1 kita tulis. Kamera 1 kebetulan sini ada namanya. Jadi katakanlah kamera Babe lah. Ya, biar nggak salah. Kamera Babe. Nah, ini kebetulan di sini ada sumber device-nya adalah webcam nih. Jadi ini yang di sini webcam yang di atas ini. Nah, ini gambarnya sudah ada. Artinya teman-teman kalian bisa masukkan dari sumber kamera yang lain, misalnya kameranya dari kamera eksternal kayak gitu. Ini pernah di sini nggak ada, betul lagi nggak dicolokin. Atau dari kamera lain itu masih perlu perangkat yang lain itu bisa kayak gitu. Ya tinggal di sini tentukan gambar dari mana sumber gambarnya. Kalau sudah diklik aktif muncul tuh kan. Sama ada merah juga tuh. Artinya ini belum dikunci nih. Ini masih bisa dikecilin, masih bisa dibesarin kayak gitu. Klik. Nah, kalau sudah kita klik. Kunci dia. Jadi gambarnya tuh. Nah, ini kan gambarnya. Nah, pindah. Set. Nah, bukan sudah Babe semua tuh. Nah, ini kan kadang-kadang kita gambar perlu cantik nih. Kalau masa cuma belakangnya biru kayak gini, kayak di katakanlah kayak di studio yang belum beres kayak gitu. Maka caranya adalah tampilkan gambar lagi, tambah lagi nih plus nih. Misalnya kita masukkan image lagi nih. Gambarnya katakanlah backdrop ini ya, biar bedain dengan yang lain. Backdrop. Maka di sini kita browse lagi sumber gambarnya. Katakanlah Babe dapat pengen gambarnya tuh gambar ini nih. Katakanlah Dubai nih, gambar Dubai. Nah, itu kan kelihatan tuh, ya. Kelihatan gambarnya ternyata nggak full tuh, emang nggak sesuai ukuran. Tapi ini klik dulu yang satu. Diklik, ini yang kita geser ke bawah. Set. Belum cukup juga, pasin aja terus. Pasti ada kepotong sih. Ini kan paling nggak sudah terpenuhi lah ya ini.
sudah kunci. Maka ini jadi gambarnya. Kalau diklik, iya nggak pindah tuh gambar Dubai itu kita dapat tuh. Tapi ini kan belum semuanya nih, karena gambar si babenya nggak muncul. Maka kita pindahin nih si backdrop nih ke bawah ini. Ini ada tanda panah ke bawah, atas bawah nih ya, pindah ke bawah nih. Maka muncul babe itu ya. Artinya babe yang di depan. Babe di depan, yang backdropnya di belakang. Tapi nggak muncul juga, kan ya? Nggak muncul. Maka di si kamera babe nih, di kamera babe, klik kanan, klik di mouse yang klik kanan. Maka akan muncul tuh instruksi seperti ini. Akan muncul, nah kalian bisa pilih di filter. Akan muncul lagi kolom baru tuh. Nah, di efek filter, ada tanda plus, ada minus nih ya. Kalau tanda plus itu untuk menambah, maksudnya nambah file, nambah efek tertentu. Nah, kalau minus ini membuang nih, mendelete kayak gitu. Sekarang yang plus, karena kita mau memanfaatkan gambar biru ini, maka kita gunakan katakanlah yang chroma key. Chroma key muncul atau chroma key. Oke. Kan ya. Nah, ini ada kolomnya nih, chroma key-nya sudah kita klik nih. Green nih. Karena yang saya gunakan adalah warna biru, maka bisa diubah nih, blue di sini. Tuh, gitu. Ya kan? Udah berubah. Tapi belum kelihatan gambarnya. Nah, ini gunanya di bawah, banyak yang kita adjust. Artinya di sini nih gambar ini memungkinkan ada misalnya belakangnya green, bisa juga belakangnya blue, bisa magenta tuh merah. Atau custom, gambarnya katakanlah putih, bisa juga tuh. Tapi syaratnya nih, jangan sampai menggunakan, kalau misalnya belakangnya biru, kita menggunakan baju biru misalnya. Maka akan terjadi pemotongan tuh yang muncul kepala kita. Atau backgroundnya kita hijau, kita pilih misalnya. Nah, kita pakai baju hijau. Cilaka juga tuh. Nantinya kita akan terpotong. Jadi cuma kepalanya tuh kayak Lea, kayak gitu. Nah, kebetulan ini biru. Kita tulis biru kayak gini. Dan di sini, di similarity-nya kita ubah. Kita ubah lagi. Nah, itu kan muncul tuh kan ya. Muncul tuh. Nah, kita bikin paling enak. Kebetulan di sini ada gambar nih, gambar yang lain-lain ya. Nah, ini juga ada gambar yang lain kayak gitu. Terus, nah ini bisa dicas lagi sampai dapat kita yang paling enak. Nah, ini syaratnya kenapa ini nggak sempurna? Ya karena ini kurang lampu nih, ya. Karena lampunya memang sedikit sekedarnya kayak gitu. Ini ada lampunya kurang kayak gitu. Kalau lampunya pas, ya akan hasilnya akan beda. Nah, ini akan lebih kelihatan tuh, ya. Cuma selagi syaratnya ini kebocoran ini terjadi karena kurang lampu kayak gitu. Tanah ini udah memadai, tapi ini hitam banget ya. Ini masih bisa tapi ini nggak ada warnanya, warna di sini. Yang ini kita ada berwarna kayak gitu. Oke, kalau sudah close, katakanlah sudah jadi tuh kan. Beda kan, backgroundnya sekarang sudah ada green screen-nya. Ini gampang cara membuktikan bahwa ini bukan green screen. Ini ada mata nih yang di backdrop. Coba dibuka, hilang tuh jadi hitam tuh. Pasang, nah ada muncul lagi green screen-nya. Jadi gambarnya lebih cantik kan. Kayak gitu. Cukup nggak sampai sini? Kalau belum juga nih, kalau di TV kan suka muncul tuh yang namanya kita ingin memunculkan stasiun ID. Biasanya ada di pojokan sini, misalnya katakanlah sekarang kalau kita kan pakai nama MDoc Channel. Maka bikin lagi tanda plusnya tuh. Klik lagi tanda plusnya. Cari lagi image. Kalau misalnya gambarnya gambar diam, image ya. Foto, gambar image. Tapi kalau misalnya dia bergerak, pakainya media source. Ingetin tuh. Kalau yang ini image, berarti yang gambar diam, still foto. Ambil lagi gambar, katakanlah ini stasiun ID. Stasiun ID. Udah. Browse lagi. Browse, muncul ini dia. Atau yang ini. Nah, ini dia tuh. Kan sudah muncul tuh ya, di sini muncul tuh. Kelihatan tuh di preview-nya sudah muncul. Nah, oke. Nah, ini kan masih besar nih. Dicoba lagi, dikecilin lagi. Nah, dikecilin biar pas gitu kan. Taruh ada di sini misalnya. Kita kan kayak TV betulan lah ya. Kayak TV betulan tuh ada stasiun ID-nya. MDoc Channel juga punya. Kayak gitu. Taruh di sini. Pas. Kalau sudah kita anggap pas, klik. Kan sudah. Sudah muncul stasiun ID. Tapi kan lagi-lagi kan pertanyaannya kan tadi kan, kok ini background-nya kelihatan dia warna hitam. Nah, klik lagi dia, jangan takut. Klik lagi di sini, klik kanan,
Klik kanan ya di mouse, cari lagi filter, plus lagi, pakai misalnya bisa color key, bisa chroma key. Kita pakai chroma key misalnya, chroma key lagi ya. Nah, maka di sini green-nya nih kita ganti custom. Karena di sini warna hitam yang mau kita buang, maka ini kita cari warna hitam. Kayak gitu. Hilang di sini. Jangan takut. Nggak hilang. Kita cas lagi. Nah, muncul kan? Walaupun kurang tebal, dia endoknya doang, channelnya hilang. Tuh, muncul channelnya ya. Ya kan? Tinggal dicas tuh kan, lihat di layar tuh sudah kelihatan tuh MDOC channel kayak gitu. Ini mau dipertegas lagi warnanya tuh. Nah, ini juga lebih jelas lagi. Cukup? Udah kelihatan kan sekarang backgroundnya sudah hilang kan? Nah, kalau sudah muncul, klik mari, baru muncul di layar tuh MDOC channel, lihat kan. Tapi sudah ada hostnya di sini ya, Babe. Lalu ada backdropnya nih, kita menggunakan chroma key, lalu sudah ada stasiun ID kayak gitu. Jadi stasiun ID ini bisa kita buang, bisa kita hilangin walaupun sudah dipasang begini. Ini yang tanda mata nih. Kalau kita klik, hilang dia. Kemarin baru hilang tuh. Gitu. Kita munculin lagi. Muncul lagi kayak gitu. Ya. Ini masih kurang juga nih. Kita pengen nampilin apa lagi? Katakanlah Chargen. Chargen tuh nama Babe. Klik lagi di sini. Klik lagi image lagi. Ini Chargen, CG Babe. Ya. Klik. Browse lagi. Nah, ini ada nama Babe, itu udah dibikin lagi tempo hari. Klik. Nah, tuh. Nah, kali ini kan kebetulan backgroundnya Putri nih. Kita kunci aja dulu ya. Kita kunci. Lagi-lagi mainin lagi tuh yang klik kanan tuh. Klik kanan, mainin lagi filternya. Tambah lagi color key lah ya. Color key. Nah, color key di sini warnanya green kan? Ya nggak nyambung tuh. Maka kita cari yang custom. Warna putih. Oke. Kan muncul kan? Di sini udah kelihatan tuh. Tuh, di situ udah kelihatan kan? Muncul nama Babe tuh. Ya kan? Palingnya sudah muncul. Close. Nah, tapi kan ini kegedean nih. Gampang, itu jangan khawatir. Buka lagi nih yang kunci nih. Buka lagi yang kunci, sesuaiin kayak gitu. Disesuaikan. Kecil kayak gini ini nggak ngaruh sih, yang penting ukurannya pas. Di sini katakanlah pengen di tengah-tengah nih. Di sini. Sudah. Kunci. Ya gitu. Muncul baru Samedi. Terus kadang-kadang kita masih pengen lagi nampilin subscribe. Subscribe. Nambah lagi. Image lagi. Misalnya subscribe. Browse lagi. Di sini Babe sudah punya stoknya. Ini nih misalnya nih, yang kayak nih, kayak punya Serrano ininya. Ini warna merah. Nah, kan di sini nih mau di mana nih pasangnya nih? Misalnya katakanlah kita mau di sini nih, sini terlalu besar, kita kecilin. Subscribe. Nah, diam, sorry. Nih, sejajar nama ini lah ya. Sejajar nama ini di sini. Sudah muncul. Ini terus kita mau tetap warna dengan warna begini, kita kunci dulu. Atau mau kita buangin putihnya. Kalau kita misalnya kita buang putihnya, klik lagi kanan, filter lagi. Kasih lagi color key. Color key. Ini kita custom lagi. Custom ke warna putih. Maka dia akan hilang tuh si warna putihnya tuh. Kayak gini tuh. Nah, jadi yang dominan tuh warna hitamnya. Tuh tembus tuh, lihat bedanya beda kan? Ini yang kita tonjolin warnanya, lebih terang lagi. Nah, tuh, kan tampilannya akan beda. Tuh sudah muncul sini, klik, muncul subscribe. Kadang-kadang kita masih butuh icon acaranya, tambah lagi, tambah lagi. Tambah lagi image lagi. Image sekarang icon. Icon.
Sudah muncul, close lagi. Ikonnya misalnya acaranya Babe Samidi misalnya yang ini. Yang ini, nah ya. Oke, sudah muncul gambarnya. Ini kan gede banget nih. Tinggal kita ubah kayak gitu. Dikecilin lagi, ini sebelum dikunci kan. Nah, sebelum dikunci, kecilin lagi. Set. Jadi di sini. Ya. Nah, di sini. Ini kita klik, sudah dikunci. Icon. Ini babenya kayak kurang enak nih kalau di sini nih cagenya nih. Geser aja. Geser sini. Kan lebih pas. Nah, lebih asik. Nah, tampilin jadi. Kayak kan kayak gini. Terus kalau misalnya ini kan kita nggak, nama babe kan nggak selalu muncul nih. Nah, gampang nih ketika kita sudah munculin misalnya nama babe Samidi diperkenalkan misalnya. Kita hitung misalnya sampai 20 detik muncul. Nah, begitu kita mau buang namanya cari nih CG babe, kita matiin di matanya nih. Hilang dia. Transisi akan hilang kayak gitu. Kalau yang stasiun ID, subscribe atau icon biasanya tidak hilang-hilang sih kayak gitu. Kalau misalnya kita siap-siap mau memunculkan pesan lain, simbol lain, katakanlah kita munculin tema acaranya, tema dialog misalnya, kita bikin lagi teksnya. Katakan di sini ada namanya teks ya, GDI ini, plus kita klik yang ini, maka kita tulis tema acara, misalnya. Nah ini kita klik OK, muncul. Misalnya ini ada perintahnya, sini ada fontnya sudah ditentukan, boleh kita pilih teksnya apa. Misalnya di sini cara membuat atau streaming dengan OBS ya. Ini sudah muncul kata-katanya. Kita mau apakah warna putih atau warna kuning? Itu bisa kita geser kemari. Ada select color tuh. Ini bisa kita tentukan warna yang kita mau. Katakanlah Mbak suka warna kuning. Kayak ini akan muncul. Warnanya kuning kayak begini. Hurufnya kurang enak nih, pengen yang lain. Boleh select font. Kita akan tentukan hurufnya katakanlah 22 aja lah ya misalnya ya. Kita pilih huruf yang mana misalnya mau yang ini baby huruf yang unik kayak gini. Maka jadinya kayak begini. Atau mau yang lain ya. JavaScript, nah ini kayak gini atau yang ini. Inilah misalnya ya. Kayak gini. Ini kurang besar hurufnya. Kita tambah lagi fontnya misalnya 72. Oke. Oke. Nah ini kan belum cukup buat kita nih ya, pas posisinya kan nggak mungkin di sini. Atur lagi, kita gedein misalnya, gedein geser kemari. Ini terlalu gede nih tabrakan sama OBS, sama subscribe nih. Nah disinilah sudah kunci muncul tuh di sini. Ya, jadi sudah banyak tuh ada munculin pertama munculin Mdoc channel, stasiun ID, subscribe, munculin icon, terus munculin judul. Jadi ini bisa diganti nih, kalau katakanlah ini sudah selesai, kita tutup tema acara, transisi, maka hilang kayak gitu. Terus munculin nama si babe, sarjannya, munculin lagi gitu. Ini hilangin lagi, klik lagi, hilang gitu ya. Jadi ini kalau di control room nih di televisi dikerjakan oleh seorang switcher kayak gitu. Switcher dibantu oleh teman-teman grafis yang menyiapkan, jadi 2 orang kayak gitu. Nah, kita di dalam kegiatan streaming yang ala YouTuber, tentu saja harus kerjakan sendiri nih. Biasanya Babe sendirian nih. Jadi tampil juga sebagai host, tapi ngeklik-klik simbol-simbol ini kayak begitu. Nah, ini sudah tampil kita ngomong, tinggal ngomong nih. Ya kan ya? Tinggal ngomong, tampilan gambarnya sudah oke, kayak gitu. Tinggal nanti kalau misalnya mau nampilkan gambar lain, video lain, gampang tinggal tambah lagi di sini. Tinggal klik lagi scene-nya apa, katakanlah grafis koran, atau grafis footage, foto, video dan sebagainya, tinggal tampilkan di sini. Tambah lagi di sini. Ini kalau biar supaya ini nggak hilang-hilang nih, ya. Tanda-tanda ini nggak hilang nih, kalau perlu semuanya kita kunci nih. Kunci kan tinggal kita buang aja nanti namanya. Katakanlah ini biar nggak lari nih. Biasanya nggak lari itu ini yang tema ya, nama atau katakanlah tema cara biarin aja ini. Ini bisa kita kunci nih, kita buka lagi nih. Buka ya. Lalu kita bikin grupnya sama kayak kita kalau bikin. Klik tekan kontrol ya. Nah, kita bikin grupnya. Klik
Ini 4. Ini jadi grup nih. Klik kanan jadi grup. Klik kanan mouse ada di sini kan grup select tuh. Selected items. Jadi grup. Sudah kita kunci. Grupnya sudah kita kunci. Udah tuh. Ini nggak geser-geser lagi kayak gitu. Tapi kalau tinggal mau ngulangin yang item nama, tutup aja matanya yang ini ya. Matanya di ini kan udah terbuka nih. Tinggal tutup tuh nama carian babenya. Hilang nanti tuh di sini tuh. Nah, gitu. Ini kunci lagi. Itu ya, paham ya sampai sini ya. Ini tampilan di video nih, kalau video tampilan video kitanya di layar. Lalu bagaimana? Nah, harus ingat nih kita selama tampil nih emang kadang-kadang kalau kita tampil sendiri kita harus bolak-balik mata kita ke bawah sih gitu. Idealnya kita kalau kita ke apa ketika kita lagi presentasi mata kita ke kamera ya, di sini gitu idealnya nih. Kebetulan di atas jadi agak kita nggak bisa merhatiin gambar sih jadinya gitu. Idealnya kalau misalnya kamera di sini kita enak nih pas mata kita di eye level. Tapi kebetulan kalau emang kodratnya di OBS itu kayak begitu atau yang streaming melalui pakai laptop sih kayak begini. Kita mata kita ke atas jadinya nih. Baru bisa pas. Tapi kadang-kadang kita harus perhatikan juga ke mouse, harus perhatikan simbol-simbol ini kayak gitu. Ini sudah gambar udah ya, katakanlah menampilkan video misalnya. Ini gambar tadi sudah tuh, gambar di One Mouse. Kita menampilkan video tangga bikin lagi tanda plusnya, katakanlah video tape misalnya. Video tape, klik, bikin plusnya lagi. Plus, cari yang media source. Media source ya. Media source. Jadi kalau yang video capture device itu untuk kamera, kalau media source itu sumber yang video kayak gitu. Ini sudah muncul nih katakanlah video apa pokoknya video film katakanlah. Oke. Nah, kan gambarnya mulai nah, langsung ke tanda loop-nya nih biar dia kalau pas mulai langsung jalan. Katakanlah kita mau mulai dengan ini nih, opening mata hati nih. Klik, muncul. Ini kalau kita klik, ini masih belum kelihatan, tanda merahnya masih belum jelas. Kalau kita bikin transisi, dia belum kelihatan. Karena gambarnya masih potong kan. Kita klik lagi ya, kelihatan. Kita tarik lagi. Kalau sudah, kunci. Kluk, pakai gambar ya. Itu beda. Ya, itu beda. Kalau misalnya gambarnya ini, misalnya kita, wah ini nggak ada ini ya nih. Nggak ada tadi tanda-tanda kayak stasiun ID ini ada grup nih. Klik kanan lagi nih, klik kanan, terus di copy di bawah ini di bawah di scene yang video tape di shotnya tinggal Ctrl P muncul kunci deh akan muncul tanda-tanda kan ini masih ada babi samidinya tulisannya muncul tinggal buang kita masih muncul tuh masih dapat tanda-tanda stasiun ID-nya masih ada, ikonnya masih ada, terus subscribe-nya masih ada. Jadi ini simbol-simbol yang mewakili bahwa video ini memang punya kita gitu. Punya channelnya Apple Channel, terus punya programnya si Babi Samidi, terus ada permintaan subscribe dan sebagainya. Ini tampilannya jadi secara video. Buat audio nih, jangan lupa sebelum katakanlah sebelum ini jadi, yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita melakukan setting dulu sih. Setting tuh di sini bisa muncul di sini, bisa muncul di file nih. Katakanlah yang kita munculkan ini ada setting juga di sini ada setting. Yang paling gampang adalah setting yang ini misalnya yang paling gampang ya. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada general ya. Ini sudah di apa namanya sudah standar nih. Kayak begini. Stepnya 10 dan sebagainya, high projectornya kayak gitu. Terus yang paling penting adalah kita cek streamnya nih. Ini kita servisnya kita cek harus disetting ke YouTube ya, karena kita kan bermainnya ke YouTube buat penyalurnya, distributornya, YouTube dan gaming kayak gitu. Terus servernya primary YouTube, jadi kita masih menggunakan punya YouTube kayak gitu. Terus stream key-nya nih yang penting nih ya. Ini membuat kita bisa tayang di YouTube apa enggak tuh ini kayak gitu. Lalu cara dapat stream key-nya itu bagaimana? Nah, ini yang penting nih. Sebelum kita connect ke sana, artinya ini kita tutup dulu ya. Tutup. Ini kita matikan dulu. Maka kita harus buka YouTube-nya dulu nih. Di YouTube katakanlah udah terbuka nih.
eh Babe misalnya pakai yang ini yang file, maka di sini ada tanda nih. Ada tanda buat video atau postingan ya. Ini ada apa namanya profilnya, notifikasi, terus ada aplikasi YouTube. Nah, kita pilih yang buat video atau postingan. Maka di sini akan muncul pilihan upload foto, upload video, live streaming atau buat postingan. Maka kita pilih yang live streaming kayak gitu. Ini akan muncul kayak begini. Ya, nggak lama sih dia nih. Kalau koneksinya bagus, akan muncul kayak gini. Nah, maka kita bisa setting nih di sini nih. Bisa katakanlah setting di sini. Apa nih judulnya? Judul dari streaming kita nih apa? Bikin di sini. Terus bikin ini di setting untuk publik atau pribadi dan sebagainya. Maka kita pilih yang publik kayak gitu ya. Nah, bikin juga deskripsinya kayak gini. Ini nggak usah panjang-panjang lah. Ini Babe bikin cuma menjelaskan bahwa ini menampilkan film M-Doc dan seterusnya. Terus ini kategorinya masukkan juga nih. Kategori kan penting nih, ini buat salah satu poin juga untuk mendapatkan halayak ya. Semakin banyak ke halayak yang memang diminati, ya akan semakin banyak juga yang akan nonton video kita. Lalu aktifkan monetisasi nih. Kalau yang sudah lolos berarti ya lolos monet ya berarti sudah bisa mengaktifkan. Artinya video kita nih akan masuk income juga. Lalu thumbnailnya masukkan. Kebetulan thumbnailnya tadi katakanlah Babe itu kebetulan yang ini adalah yang bekas film nih, Babe ini aja dulu pokoknya. Sudah. Nah, ini jangan lupa nih ya. Ini tidak dibuat untuk anak-anak. Jadi dengan harapan ini kita bisa menjangkau banyak halayak kayak gitu. Kalau sudah, simpan. Nah, ini kebetulan ini sudah minta diubah nih karena sudah dipakai berkali-kali. Ubahlah apa-apa lah kayak gitu. Ini kan sudah nih, Iwan Fals kebetulan di sini ya. Iwan Fals di sini yang buat tanggal 7 buat nanti nih. Jadwalkan jam 7 tanggal 7 ya kebetulan. Nah, tadi kan kita mencari stream key ya. Nah, ini ada yang di bawah nih. Ingat ada yang di bawah nih, stylean stream tuh. Default stream key. Nah, ini yang kita salin nih. Ingat ya, kita salin di sini. Yang lain sih biarin aja. Ini kita salin. Kalau sudah dapat salinannya, kembali ke OBS-nya. Nah, maka di sini di settingan nih, di setting kita kembali ke stream, maka di sini kita kopikan di sini nih. Kita copy, kita tekan aplikasinya. Maka sudah masuk tuh kayak gitu. Oke deh. Nah, artinya kalau ini kita tekan nih tombol streamnya nih, tombol start streaming, maka otomatis akan langsung terkoneksi ke YouTube tuh. YouTube udah langsung live dalam hitungan delay beberapa detik sih kayak gitu. Sudah jalan tuh ya. Nah, itu sudah setelannya kayak gitu. Nah, di ini settingan yang lain ada apa lagi? Ini banyak pengetahuan nih. Pertama, general itu kita nanti bisa contek aja yang sudah ada nih kayak begini. Terus yang kedua streamnya yang penting kuncinya ya, servisnya dari YouTube, servernya ke YouTube juga, stream key-nya yang kita minta ke YouTube nanti. Ini yang ada hanya di akunnya masing-masing di YouTube ya. Nah, lalu output juga ini rata-rata sudah di setelannya kayak begini lah ya. Ada bebas sih. Bisa di setel kalau misalnya di record tuh ke apa modelnya, ada MP4 dan sebagainya kayak gitu. Lalu streaming kayak gimana, ini rekontrolnya, semua hitungannya bisa di copy lah kalau ini, masuk audionya dan sebagainya. Lalu audionya juga nih rata-rata sudah di setel juga nih. Ini Babe nggak mau jelasin lebih detail lagi, videonya sudah kita mau cari aspek rasio 16,9 kayak gitu, yang usaha yang paling besar. Kalau sudah oke. Sudah nih, kita sudah bisa live kayak gitu. Kalau sudah tekan live itu bagaimana? Sudah sesuai rencana kita bagaimana? Kita mulai misalnya dari poster dulu. Poster kita itu, misalnya mulai itu pas jam 7, maka kita mulai start streaming. Otomatis karena kita cek start streaming, nah dia akan otomatis merekod juga tuh. Jadi kita punya filenya juga di recording kayak gitu di salah satu file kita kayak gitu. Jadi jangan khawatir kita kehilangan data. Jadi streamingnya tetap jalan, recording tetap jalan. Tinggal klik aja start streaming, otomatis akan merekod. Nah, otomatis nanti kalau di yang klasik, jangan lupa ya. Kalau yang klasik tuh di sini nih, kadang-kadang di sininya akan minta tekan lagi nih live streamingnya nih, yang ini nih. Ya tekan aja kayak gitu, jadi bisa connect. Tapi kadang-kadang dia otomatis begitu ada minta ditekan, tekan aja yang ini. Dan dia akan langsung live.
Terus bagaimana? Nah, otomatis kalau sudah ini kita tinggalkan yang tadi, itu udah aman. Jaringan itu sudah aman, di sininya akan dilaporkan tuh bagaimana setelan streamingnya begini, bagaimana koneksinya, bagaimana jumlah penonton yang lihat, yang suka berapa dan sebagainya itu akan kelihatan di sini. Fluktuasi angka penontonnya juga akan kelihatan. Nah, kita kembali konsentrasinya ke OBS. Karena kita di sini menjadi lalu lintas, pengatur lalu lintas nih, semacam control room-nya. Jadi kapan kita nampilin video, kapan kita nampilin gambar, kapan kita nampilin hostnya kayak gitu, tinggal main-main di sini. Kapan nampilin ini semua nih. Jadi ini bisa muncul bergantian, ini kalau ini kan sudah paten nih ya, stasiun ID, subscribe dan icon sudah paten ya. Yang kita harus ganti-gantian munculkan adalah tema. Temanya, terus setelah itu temanya hilang, ganti namanya, jadi nama. Nah ini harus kreatif nih. Nah harus cekatan juga, kalau enggak tinggalan tuh. Makanya harus sambil bagi ngomong, kita harus sambil ngatur ini semua kayak gitu. Sampai selesai, sampai kita bikin closingnya tuh katakanlah videonya terima kasih. Jadi bisa diurut seperti TV kayak gitu. Makanya ini kalau yang dilakukan oleh MDocs channel, kita berusaha tampilannya tuh seperti TV siaran kayak gitu. Dimulai dari ada OBB-nya, ada apa namanya, ada itemnya, ada posternya, ada semua simbol-simbol ini kita munculkan karena ini menjadikan seperti televisi kayak gitu. Termasuk terakhirnya adalah di semacam ucapan terima kasih ala YouTuber kayak gitu. Kalau sudah selesai, maka kita tutup nih. Start sini kan kita tutup, nanti otomatis start itu karena minta tutup, stop, tekan. Ditekan maka selesai lah kita streaming. Dan otomatis nanti yang di YouTube pun akan minta akhiri juga di sini, akhiri. Ketika tekan aja di sini di live streaming yang ini nih. Maka selesai kita siaran. Nah, siaran kita selesai, nah YouTube akan memproses semua data yang tadi barusan kita streaming, nanti dia akan menjadi file yang bisa kita lihat di beberapa saat kemudian kayak gitu. Jadi seperti data uploading yang lainnya kayak gitu. Selesai sudah, kalau ini selesai, maka kita boleh keluar exit gitu. Mudah-mudahan ini baru penjelasan awal bagaimana sederhana banget bikin siaran secara streaming yang ini tanpa interaktif ya. Jadi betul-betul ini bagaimana host ngomong sendiri kayak gitu. Katakanlah kita menggunakan, biasanya Babe kan berdua tuh sama Dinda tuh. Dinda bisa menggunakan kamera lain tuh. Katakan Babe bisa pakai 2 kamera, 1 kamera lagi itu pakai dipasang terkoneksi komputer ini juga, maka dia akan muncul. Kebetulan dekat studionya, jadi kita cuma menggunakan kabel kayak gitu. Tapi kalau misalnya Babe ingin menggunakan interaktif, mengundang Dinda tuh ada di tempat lain yang tidak terkoneksi secara kabel gitu, kabel di luar kota misalnya, maka bisa itu harus menggunakan StreamYard, beda aplikasi lagi. Atau ya itu yang bisa digunakan. Kalau pakai Zoom juga bisa. Tapi kalau yang terkoneksi langsung bisa interaktif, bahkan interaktif bukan cuma chattingnya aja, tapi juga dengan langsung ya dialog kayak gitu menggunakan StreamYard. Nanti kita di edisi yang akan datang akan tapi jelaskan lagi bagaimana menggunakan StreamYard. Nah sementara ini Babe cuma mau cerita bagaimana menampilkan gambar di live streaming kita tuh lebih keren kayak gitu, layaknya televisi. Ini kali ini tidak terlalu keren karena memang kita tidak menggunakan banyak lampu tidak dipasang. Itu lagi malas nih pasang lampu gitu, tapi minimal sudah terwakili simbol-simbol.